Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat datang di channel YouTube saya, Khairul Mahfud. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kuliah spesial kaitannya dengan perkuliahan agama Islam di kampus tercinta Institut Teknologi 10 November. Nah, ini pertemuan awal kita belajar agama Islam. Nah, ini tentu kita harus belajar secara sistematis agar mendapatkan runtutan ilmu khususnya terkait dengan agama Islam. Nah, pada kesempatan awal ini kita akan belajar tentang apa itu ruang lingkup agama Islam. Nah, pada saat ini bisa kita lihat, ini saya akan share materi yang terkait dengan ruang lingkup agama Islam. Nah, intinya ruang lingkup agama Islam itu bisa dipahami ya, seperti slide ini. Ya, ini ruang lingkup agama Islam yang kita pelajari hari ini. Nah, ruang lingkup agama Islam itu bisa dipahami dari gambar ini ya, di mana ada lingkaran besar yang warna hijau. Nah, ini agama Islam. Ya, di dalamnya ada lingkaran-lingkaran ini sebagai ilustrasi bahwa Islam itu ada di dalamnya ajaran-ajaran yang sangat komplit, yang sangat lengkap, menjadi pedoman kita, menjadi tuntunan kita untuk menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita happy ending atau husnul khatimah di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, ini tentu perlu kita pahami apa sesungguhnya ajaran Islam, sehingga kita mempraktekkan, mengamalkan perintah-perintah Allah itu karena kesadaran berbasis ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kenapa kuliah di tanah air tercinta di Indonesia itu diwajibkan seluruh mahasiswa belajar agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, bagi kita umat Islam tentu harus memahami dan meyakini serta mengamalkan apa yang kita harus lakukan. Nah, tentu dalam mengamalkannya itu berbasis pengetahuan, berbasis ilmu. Nah, ini sekali lagi kita perlu memahami sudut-sudut atau ruang lingkup dari agama Islam. Itu ada 3. Yang pertama, di dalam ajaran Islam itu yang paling penting adalah soal akidah atau iman. Kemudian kaitannya dengan syariah atau Islam. Kemudian kaitannya dengan akhlak atau ihsan. Inilah 3 kunci dari materi tentang ruang lingkup agama Islam itu dari 3 hal ini. Nah, mahasiswa yang luar biasa di awal-awal semester tentu penuh dengan semangat yang tinggi, perlu dipedomi, perlu dilandasi mata kuliah agama Islam ini sebagai landasan yang paling penting untuk menjalani perkuliahan-perkuliahan dan bahkan kehidupan setelah lulus dari kuliah yang dijalani. Nah,
Ini bisa dibaca, ini bisa dipahami skema ya ruang lingkup agama Islam itu ada 3 ya, yaitu tadi ya kaitannya dengan pertama akidah ya, akidah ini, kemudian syariah dan akhlak. Nah, ini perlu dipahami bahwa Islam intinya di dalam Al-Qur'an dan hadis ini ada 3 hal ya, yang sangat penting kaitannya dengan ruang lingkup agama Islam. Ya, kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan syariah dan akhlak. Nah, ini diibaratkan sebuah pohon, akidah itu adalah akarnya, kemudian syariah itu seperti batangnya, lalu akhlak dan buahnya. Akhlak ini seperti daun dan buah ya di dalam struktur pohon ya. Jadi akidah sekali lagi kaitannya dengan iman seperti akar, di mana kalau akarnya kuat maka pohon itu akan kuat juga. Nah, agama kita kalau akarnya kuat, akidahnya kuat, imannya kuat, maka akan mempengaruhi batang ajaran Islam, yaitu kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan muamalah. Lalu nanti berpengaruh pada akhlak. Nah, inilah yang sangat perlu kita pahami bersama bahwa ruang lingkup agama Islam yang terdiri dari 3 ini saya singkat dengan ASA, hanya akidah, sekali lagi, S-nya itu syariah, kemudian A-nya lagi akhlak. Nah, akidah kaitannya dengan rukun iman itu ini ada 6 yang sering kita hafal. Nah, bahwa kita sebagai orang Islam itu tentu harus beriman atau memiliki akidah yang kuat. Nah, iman yang pertama adalah iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, khususnya Al-Quran ya, bagi kita umat Islam, kemudian iman kepada Rasulullah atau Nabi dan Rasul, kemudian iman kepada hari akhir atau hari kiamat, lalu yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, mahasiswa dan pemirsa dimanapun berada, nah ruang lingkup agama Islam yang pertama ini kaitannya dengan akidah ini seperti pondasi. Nah, bila pondasi itu kuat, maka keseluruhan atasannya yang menjadi boleh dikata tanggungan atau beban. Nah, ini landasannya sangat perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, memahami rukun iman yang intinya adalah 6 ini, pada poinnya adalah iman kepada Allah. Nah, itulah pentingnya kita memahami iman dalam rangka apa? Untuk tadi bisa berefek terhadap ibadah yang kita lakukan. Sekali lagi, ruang lingkup ajaran Islam ini juga ingin saya tunjukkan di dalam materi slide yang lain. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi sekali lagi saya ingin
menunjukkan di slide ini bahwa ajaran Islam ya yang tadi saya katakan kaitannya dengan akidah. Nah, ini digambarkan seperti sebuah pohon di mana Islam kita itu juga harus komplit ya. Pohon itu kan ada akar, batang dan buah atau daunnya. Nah, kita itu di dalam beragama Islam tentu diharapkan juga terkoneksi antara akar, batang, daun, dan buah ini. Ya, kaitannya dengan Islam kita itu harus berusaha terkoneksi antara akidah sebagai ilustrasi dari akar, ya kaitannya dengan iman, lalu syariah kaitannya dengan ibadah, lalu akhlak kaitannya dengan ihsan. Nah, inilah yang saya kira menarik ketika kita tadi belajar tentang ruang lingkup agama Islam ya, yaitu akidah, syariat dan akhlak. Tadi kita sudah belajar tentang ini kaitannya dengan iman, ya, iman kepada Allah. Ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa penting bagi kita yang belajar agama Islam. Sekali lagi, iman ini menentukan ibadah kita, juga menentukan akhlak kita. Nah, yang kita bahas kaitannya dengan syariah atau ibadah, itu ada dua, ibadah khusus, ibadah mahdhoh, ini biasanya kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah, di mana ajarannya disebut sebagai rukun Islam. Di rukun Islam ada 5. Nah, ini kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita harus beribadah yang tentu saja perlu terus kita lakukan, yaitu dengan bersyahadat. Jadi rukun Islam yang pertama syahadat. Maka banyak sekali kalimat syahadat yang selalu kita dengar, juga kita lafalkan. Ketika bangun tidur sampai tidur lagi, sesungguhnya kita sering kali bersyahadat. Baik kita mendengarkan atau mengucapkan atau melafalkan. Kita misalnya mau sholat, kita wudhu, nah kita bersyahadat. Di samping doa wudhu. Nah, inilah pentingnya kita beribadah kepada Allah sebagai cermin dari ibadah khusus. Nah, lalu juga ada ibadah umum. Nah, ibadah umum itu ibadah yang kaitannya dengan sesama manusia, lalu ibadah kaitannya dengan hubungan kita dengan alam sekitar. Ini termasuk juga ibadah tetapi sifatnya umum. Nah, sekali lagi, ya, bicara tentang ruang lingkup agama Islam ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Kaitannya dengan syariah tadi yang bersifat khusus, ada rukun Islam ini saya ulangi, yaitu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, ini semua perlu terus kita usahakan bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah ini agar supaya kita diridhoi oleh Allah dalam kehidupan ini senantiasa selamat, senantiasa
beruntung dan bahagia karena kita sudah menjalankan ibadah kaitannya dengan ibadah khusus, ibadah kepada Allah. Ini ibadah khusus, ini oleh ulama dipahami sebagai ibadah yang tata caranya sudah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Quran dan hadis. Dan ini orientasinya lebih khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan ibadah khusus. Sementara ibadah umum, ibadah yang sifatnya selain hubungan kita dengan Allah, yaitu hubungan kita dengan manusia, alam sekitar, itu adalah berkaitan dengan muamalah. Nah, ini bisa saja kaitannya dengan masalah-masalah ya, yang ada di kehidupan ini. Nah, ini semua adalah bahasan dari ruang lingkup agama Islam yang selalu kita alami selama hidup ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bicara tentang ruang lingkup agama Islam itu, yaitu terkait dengan akhlak. Nah, bagaimana kita menjadi orang Islam yang baik? Nah, ini tentu pada akhirnya akan terlihat dalam akhlak kita. Akhlak ini ada hubungannya dengan akhlak kepada Allah, kemudian akhlak pada makhluk. Nah, ya. Jelas sekali bahwa akhlak kita kepada Allah, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini, senantiasa nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai rasa syukur kita kepada Allah, ini perlu terus kita perhatikan. Kita sering-sering mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pula akhlak kita kepada manusia. Bagaimana kita berhubungan baik dengan diri, keluarga, masyarakat. Nah, ini juga kaitannya dengan makhluk Allah ya. Kita berakhlak dengan tumbuh-tumbuhan, alam, hewan, ya, dan binatang. Ya, ini bagaimana? Ini semua adalah bagian dari akhlak. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, kecenderungan perbuatan, pikiran, perasaan, kita yang baik-baik itu termasuk juga bagian dari akhlak. Akhlak ada yang baik, disebut akhlakul mahmudah di dalam Islam. Akhlak yang terpuji, yang mulia disebut akhlakul karimah. Sementara akhlak yang buruk disebut akhlakul madmumah. Nah, oleh karena itu, setelah kita memahami akhlak itu ada yang baik, maka bagaimana kita berusaha ya, ketika kuliah, ketika menjalani kehidupan ini, berusaha untuk memilih jalan, memilih akhlak atau kita lebih berkomitmen berakhlak yang baik-baik dalam rangka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan makhluk Allah. Nah, ini kita berusaha mengedepankan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Nah, inilah inti yang kita pelajari dan inilah inti sesungguhnya dari ajaran Islam, yaitu ada 3 hal yang semuanya ini menyatu, semuanya ini terhubung satu dengan yang lain. Bila kita mampu menghubungkan semuanya ini, insya Allah itulah yang sesungguhnya Islam kafah, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang mengajarkan pada kebaikan, Islam yang mengajarkan hal-hal yang berorientasi keselamatan, kebahagiaan, hidup di dunia hingga akhirat. Ini tentu saja luar biasa penting untuk terus kita pahami bersama dalam rangka untuk
sukses di dalam menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah dengan begitu kita akan bisa menjalani sesuai dengan pedoman ajaran Islam dalam Al-Quran dan hadis. Demikian yang saya jelaskan. Semoga materi yang sederhana ini, yang singkat ini bermanfaat buat semuanya. Kita bisa lanjutkan forum perkuliahan ya dengan tanya jawab ya, boleh melalui channel YouTube saya ini atau bisa japri, bisa kontak langsung atau melalui Zoom yang disediakan oleh Bapak dosen di perkuliahan agama Islam. Demikian, semoga ini menjadi stimulus, jadi awalan yang memacu kita untuk semakin bersemangat dalam belajar agama Islam sehingga kita benar-benar bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan harapan kita semuanya. Demikian kurang lebihnya, sekali lagi kita bisa sambung di dalam forum-forum atau tanya jawab melalui media yang ada. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.